Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 4 statistika yang bagian pemusatan data, yaitu menentukan median dan modus suatu data. Kita simak penjelasannya. Sebelum masuk ke penjelasan, kita baca dulu tujuan dari PPT ini. Yang pertama, memahami konsep median suatu data, memahami konsep modus suatu data, dan tujuan yang terakhir, menentukan median atau modus dari suatu data. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan median terlebih dahulu. Median artinya itu nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Di sini ada 2 poin yang harus kalian ketahui. Jika data ganjil, itu mediannya data tengah, itu mediannya. Dan yang poin yang kedua itu, jika datanya banyak, itu masih data ganjil ya. Itu datanya menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2. Itu jika data ganjil. Kita masuk ke lembaran yang kedua. Jika data genap, mediannya itu poin yang pertama, jumlah 2 data yang di tengah dijumlahkan, ditambahkan, terus dibagi 2. Jika datanya genap itu datanya banyak, kita menggunakan rumus data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagikan 2. Itu jika datanya banyak dan jumlahnya genap. Bisa dipahami ya. Untuk memperkuat pemahaman kalian, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal ya. Yang pertama itu perolehan skor menyanyi dengan data ganjil. Di sini ada tabel, yaitu tabel skor menyanyi ya. Di sini datanya ada 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105. Di sini jumlahnya ada 9, berarti ganjil ya. Pertanyaannya yaitu tentukan median skor menyanyi tersebut. Kita jawab. Ingat, yang pertama kalian urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Ya, sudah kalian urutkan di sini dari yang kecil 90 dan yang terbesar itu 205. Yang ditanyakan itu median. Di sini kan skornya ganjil. Jadi kalian tinggal lihat aja nilai data yang di tengah itu berapa, sehingga itu bisa disebut dengan median. Untuk memperkuat pemahaman kalian, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal, yaitu perolehan skor menyanyi. Di sini dengan data ganjil. Ada skor menyanyi 120, 135, 160 sampai 105 ya. Ada berapa skor? Ada 9 skor. Yang ditanyakan itu tentukan median skor menyanyi tersebut. Kita jawab, ingat, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terkecil itu 90, terbesarnya 205. Untuk menjawab soal dengan model seperti ini, kalian lihat poin yang sebelumnya ya, yaitu data ganjil. Untuk mencari median dengan data ganjil, kalian tinggal melihat saja data yang di tengah. Yang di tengah itu tengah-tengah dari 9 itu angka berapa? Yaitu angka 5 ya, angka kelima dari ke 9, karena 4 sama 4 yang di tengah-tengahnya itu kan 5. Di sini ketemunya yang kelima itu 135. Yang pertama 90, 105, 120, 125.
dan mediannya itu 135, karena yang di tengah-tengah itu median 135. Untuk contoh soal yang kedua, kita bisa lihat perolehan skor menyanyi. Di sini datanya genap ya, ada 10, yaitu datanya dari skor menyanyi 120 sampai dengan 145. Pertanyaannya, median skor menyanyi tersebut berapa? Ingat, kalian urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ditanyakan itu medianya. Ingat, ini datanya genap. Kalau misalkan datanya genap, kita menggunakan rumus data yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi dengan 2. Data yang di tengah itu ada 135 dan 145. Kenapa? Karena kita ambil di angka yang kelima ya. Yang pertama 90, kedua 105, ketiga 120, keempat itu 125. Dan dari yang ke belakang itu yang pertama 205, 175 itu yang kedua dari belakang, yang ketiga 160 dari belakang, yang keempat 160 dari belakang. Yang di tengah-tengah itu ada 135 dan 145. Ada 2 karena genap ya. Jadi kita jumlahkan 135 ditambah 145 dibagi 2 menghasilkan median 140, sehingga perolehan skor menyanyi tersebut mempunyai median 140. Untuk selanjutnya yaitu modus. Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Di sini ada 2 tahap yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, bahkan bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Tahapan yang kedua yaitu pada suatu data bisa jadi terdapat lebih dari satu modus. Kalian ingat-ingat poin-poin ini ya. Untuk lebih memahami modus, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu perolehan skor menyanyi dengan data ganjil. Ada 120 sampai dengan 105. Yang ditanyakan itu tentukan modus skor menyanyi tersebut. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada data skor menyanyi 120, 135, 160, 125, 90, 205, 170, 175, 105. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Di sini nilai yang sering muncul atau skor yang sering muncul itu masing-masing cuma 1 kali ya, sehingga bisa dikatakan modus dari skor menyanyi untuk soal yang pertama itu tidak ada. Kita masuk ke contoh soal yang kedua yaitu perolehan skor menyanyi. Di sini datanya genap, ada 10 data skor menyanyi yaitu 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, 120. Kalian perhatikan baik-baik untuk modus atau nilai yang sering muncul, yaitu ada skor yang bernilai berapa. Di sini untuk 120 muncul 2 kali dan 135 1 kali, 160 2 kali ya, ada 2. Dan 125 juga 1 kali. Sudah ya. Jadi bisa kalian perhatikan baik-baik untuk modus atau nilai yang sering muncul di soal yang kedua itu yaitu ada 2, 160 dan 120. Karena masing-masing skor ini munculnya 2 kali. Jadi bisa dikatakan modus itu ada 2, 160 dan 120. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu ada perolehan skor menyanyi dengan data genap juga, yaitu ada 10 skor. Yang pertama 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, 140. Seperti biasa yang ditanyakan modus nilai yang sering muncul atau skor yang sering muncul. Di sini 2 kali munculnya yaitu berapa? 160, sehingga dapat disimpulkan
modus dari skor menyanyi pada contoh soal yang ketiga yaitu 160. Untuk lebih memahami materi median dan modus, perlu kalian ketahui, saya kasihkan contoh soal satu kali lagi ya. Di sini ada cara penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini ada 2 kolom yaitu nilai dan frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data. Untuk nilai itu nilai ada 5, dengan banyaknya data itu 3. Jadi nilai 5 itu ada 3, nilai 6 itu ada 4, nilai 7 ada 10, nilai 8 ada 7, nilai 9 itu ada 4, nilai 10 itu ada 2. Yang ditanyakan itu tentukan median dan modus data berikut. Perlu kalian analisis dulu, banyaknya data itu ada berapa sih? Berarti kalian menghitungnya apa? Frekuensinya ya. Frekuensi banyaknya data kalian jumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2, itu jumlahnya berapa? 30. Di sini sudah kalian ketahui, berarti mediannya atau banyaknya data ini genap ya, 30. Untuk median karena datanya genap sehingga kita hitung dengan rumus data ke n per 2 ditambah data ke n dibagi 2 ditambah 1. Tinggal kalian masukkan saja data ke 30, kan n banyaknya data, 30 dibagi 2 ditambah dengan data ke n dibagi 2, 30 dibagi 2 ditambahkan 1, terus dibagi dengan 2. 30 dibagi 2 itu kan 15, terus 30 dibagi 2 ditambah 1 berarti 16 dibagi 2. Data ke 15 dan data ke 16 bisa kalian cari. Data ke 15 dan data ke 16 itu di angka berapa? Di sini ketemunya di angka 7. Karena apa? 3 ditambah 4 kan 7. 7 ditambah 10 itu kan 17. Di angka 17 itu kan ada sebelumnya ada angka 15 dan 16. Di situ angka 15 dan 16 ketemunya nilai berapa? Nilai 7, sehingga dapat disimpulkan 7 ditambah 7 dibagi 2 sehingga ketemu medianya itu 7. Untuk modusnya atau nilai yang sering muncul bisa kalian lihat di sini. Nilai yang sering muncul atau yang banyak frekuensinya itu ada berapa? 10 ya. 10 itu dinilai berapa? Dinilai 7. Sehingga modus dari data ini yaitu 7. Mungkin itu saja yang bisa Bu Arofah jelaskan. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Bu Arofah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.